Leaders dan calon leaders di seluruh Indonesia, kembali lagi kita pada acara Initial Leaders Talk setiap Jumat malam, yang pada malam ini mengambil tema tentang Stadion JIS, kenapa jadi politis. Sahabat-sahabat sekalian, dalam 1-2 pekan terakhir, Stadion JIS kembali menjadi pusat perbincangan dan perhatian publik, di mana selama ini kita ketahui bersama pemerintah masih menganggap bahwa menurut penilaian pemerintah, PSSI dalam hal penilaian PSSI dan juga Kemenpora, bahwa stadion ini belum layak sesuai dengan standar FIFA. Itu menurut penilaian dari PSSI ya. Dan juga dalam beberapa hari terakhir, ketika PSSI dan pemerintah ingin menggunakan stadion ini, tiba-tiba beberapa menteri, dalam hal ini Menteri BUMN dan juga sekaligus Ketua PSSI Pak Erick Thohir, ada juga Menpora, ada juga Menteri PUPR Pak Basuki mendatangi Stadion JIS dan kemudian melakukan penilaian terkait dengan rumput dan beberapa bagian dari stadion dan mengatakan bahwa stadion ini terutama rumputnya belum sesuai dengan standar FIFA. Langsung bagi guru filosofi kita di Indonesia, Bung Rocky Gerung. Selamat malam, Assalamualaikum Bung Rocky. Oke, malam. Lanjut, bagaimana komentar Bung Rocky terkait isu JIS ini, terutama setelah mendengar penjelasan mendalam dari Bung Towel dan juga fakta-fakta dari Angga tadi? Iya, ada hal yang keliru pada Bung Towel itu, bahwa ada standar FIFA yang baru, yaitu seseorang yang menginisiasi lapangan standar FIFA itu, dia tidak boleh punya paspor untuk jadi presiden. Itu masalahnya tuh. Jadi di situ dimulai sebetulnya problemnya itu. Kan tiba-tiba semua soal ini jadi hiruk pikuk justru di tahun pemilu tuh. Dan sangat mungkin kita mencoba membandingkan apa sebetulnya kontroversi bedanya antara JIS dengan IKN. Kan itu intinya kan. JIS adalah legacy yang udah kelihatan dan itu berbahaya karena akan diingat orang terus. Sementara IKN adalah legacy yang sedang tenggelam. Kan itu soalnya. Jadi ini semacam duel antara kesebelasan IKN dan kesebelasan JIS gitu. Itu problemnya ada di situ, teman-teman. Nah, ini kemudian yang dilupakan orang, atau memang orang udah tahu tapi udahlah ikut aja dalam ke porak-porandakan isu ini. Sebetulnya kalau kita misalnya bayangkan bahwa apa sebetulnya intinya untuk mengganti-ganti rumput di JIS itu kan rumputnya kan itu satu ekosistem dengan bangunannya, dengan struktur konstruksinya tuh, dengan atapnya, dengan jumlah lumen cahayanya kan itu diukurkan di situ kan. Jadi ini ada satu kesatuan ekologis gitu. Bandingkan misalnya kalau kita bayangkan, oke, rumputnya diganti itu pakai rumput natural, itu artinya penguapannya lebih banyak itu. Penguapan lebih banyak artinya jumlah karbon dioksida yang keluar dari situ bisa jadi racun itu, tertampung. Kalau dia tertutup itu bisa bikin pingsan penonton. Kalau dia oksinasinya berlebih, juga oksigen akan mengkorosi metal-metal di sekitar konstruksi itu. Berarti kalau rumput diganti secara ekologis, metalnya juga mesti diganti tuh, dinding-dindingnya. Kalau konstruksinya mulai melemah, itu berarti fondasinya juga mesti dibongkar kan. Jadi ini satu pikiran yang hancur sebetulnya tuh. Jadi semuanya mau diganti. Nah kalau begitu lebih banyak ganti presiden aja kan, lebih gampang sebetulnya dari pikir panjang. Jadi kita melihat tadi itu seluruh keterangan dari teman-teman tadi itu, Bung Towel, terus Angga itu upaya untuk mengargumenkan bahwa ini udah selesai, udah sempurna. Tapi semua argumen itu akan dibatalkan oleh satu fakta bahwa Anies masih pegang paspor, yaitu paspor jadi presiden. Itu soalnya cuma ada di situ. Kita balik isu ini, digoreng di mana-mana. Tetap itu intinya. Seandainya Anies nggak dicalonkan jadi presiden, nggak ada tuh soal JIS itu, soal macam-macam ukuran yang dipersoalkan dari segi keahlian teknis yang sebetulnya komentatornya juga tidak punya kemampuan teknis di mana-mana kan, itu intinya kan. Jadi ini malam yang enak diterangkan dengan bagus oleh
pemilik dari JIS itu sebagai penanggung jawab dari konstruksinya itu dari awal desain arsitekturnya sangat berguna untuk mengingatkan lo Jakarta itu berupaya untuk menurunkan emisi itu. Nah kalau diparkir di situ nanti orang bertanya kenapa cuma bis yang boleh parkir, cuma VIP yang boleh parkir. Dan ternyata FIFA juga menemukan bahwa itu nggak layak tuh karena nggak ada tempat parkir private jet, itu masalahnya situ kan. Lain dengan IKN disiapkan private jet diparkir di situ untuk para oligarki itu main proyek di ibu kota baru kan. Jadi kita lihat banyak aspek yang sebetulnya ecek-ecek sebetulnya, tapi mesti diucapkan itu dalam rangka mengganggu perpolitikan nasional. Kita lihat ini digoreng terus, sama seperti Alsa itu digoreng terus. Ini dua hal yang digoreng terus sambil menutupi BTS. Itu. Jadi kita melihat ini permainan isu. Saya mau lihat dari aspek itu, aspek teknis dan aspek historis tadi diterangkan dengan bagus oleh Bung Towel, dan aspek kelayakan diterangkan oleh mereka yang dari awal mengikuti proses ini kan. Karena ini tahapan yang sambil diukur tuh potensial metal fatigue di kepanasan berapa itu, bahwa akan ada lengkungan baja itu disebabkan oleh apa? Karena matahari membiaskan cahayanya berlebihan, lalu diserap oleh rumput, dan rumput itu memantulkan kembali, lalu timbul oksidasi itu kan, itu semua dihitung tuh. Jadi kelihatannya ini orang-orang yang berupaya untuk menggoreng isu ini hanya dimaksud untuk mencegah seseorang masuk lagi dalam ingatan publik, yaitu Anies Baswedan. Ini intinya di situ tuh. Kalau nggak ada nama Anies Baswedan tuh nggak ada yang pusing-pusing di situ mau masuk pakai naik sepeda segala macam. Tapi satu hal yang paling penting adalah desain modern itu harus comply dengan environmental ethics. Jadi itu, dan environmental ethics itu yang justru kita pertengkarkan hari-hari ini itu. Dan jumlah oksigen per kepala yang disedot di situ begitu masuk tempat parkir itu udah pasti mungkin belum masuk di dalam kategori FIFA untuk mengatur itu, tapi dia udah masuk dalam kategori dimensi baru dunia, yaitu kita ingin ada kerapan antara manusia dan makhluk. Karena itu jangan bawa asap di situ tuh kan masuk akal begitu kan. Kalau kita mau jadikan ibu kota negara itu hijau di Kalimantan, itu juga dengan menebang sumber kehijauan, yaitu pohon-pohon. Nah, pada hal yang sama, kita menjadikan di Jakarta itu kota bisnis yang akan babak belur secara ekologis kan. Jadi bagian-bagian ini mesti diusut secara hermeneutik. Apa sebetulnya makna dari pertengkaran di JIS itu? Maknanya bukan soal FIFA, ini soal pencalonan Anies Baswedan. Keren, terima kasih Bro Rocky. Ini ada pertanyaan, ingin minta pendapatnya. Ada yang bilang nanti setelah direnovasi, JIS-nya diresmikan ulang oleh Presiden Jokowi. Dan juga ada yang mengusulkan nantinya nama JIS diganti gitu. Jangan Jakarta International Stadium, mungkin dengan nama lain lah. Bagaimana Bung Rocky menilai ini? Ya bisa aja diganti dengan JIS juga, nggak apa JIS. JIS artinya Jokowi ingin selamat gitu. Jadi kecepatan kita berpikir akhirnya jadi absurd juga tuh. Yang ada soal itu kan mau diganti apapun namanya itu tetap orang ingat itu adalah karya dari Anies Baswedan. Justru nanti Pak Jokowi nanti yang akan gugup dia setiap kali dia lewat di situ, lihat Jokowi, dia kali sedih kok dia ada di situ kan. Itu kan juga menimbulkan delirium, sakit jiwa itu kan. Dia melihat sesuatu yang bukan punya dia itu kan. Itu juga udah koruptif dari awal itu mainnya koruptif. Jadi tidak ada sportivitas di situ. Kok aja itu punya Anies yang idenya dari situ kan. Di situ baru berlaku prinsip mens sana in corpore sano, yaitu di sana ada, di sini nggak ada. Baik, terima kasih Bu Rocky.